Mungkin akan terdengar sedikit sepele, di mana saat seseorang menanyakan kita tentang tujuan dari hidup kita. Justru banyak dari kita yang merasa bahwa kita tidak tahu kemana kita akan melangkah dalam kehidupan ini. Dan beberapa yang lain merasa bahwa dia sudah menemukan tujuan hidupnya, tapi sebenarnya tidak sematang itu. Dan sudah tidak asing lagi, jika seseorang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, hidupnya akan berantakan karena dia tidak bisa mengarahkan semua tindakan yang dia lakukan setiap hari ke arah yang jelas. Maka dari itu, tujuan itu berfungsi untuk mengarahkan semua tindakan dan pengambilan keputusan yang kita lakukan saat ini dengan terarah ke arah satu tujuan yang jelas dan nyata. Seperti seseorang yang berkendara, jika tidak ada tujuan yang jelas di depannya, dia pasti akan kebingungan untuk mengarahkan kendaraannya. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 19 cara menemukan tujuan hidup yang tentu saja sudah saya kumpulkan dari beberapa penelitian yang saya lakukan secara pribadi dan pengalaman-pengalaman hidup maupun diskusi-diskusi dengan orang-orang terdekat. Maka kita langsung saja ke cara yang pertama. Cara yang pertama untuk bisa menemukan tujuan hidup kita adalah dengan merefleksikan minat pribadi kita. Jadi untuk mengetahui apa sih yang kita inginkan di masa depan dan tujuan apa yang harus kita bentuk nantinya untuk kita capai, bisa kita lakukan dengan melakukan refleksi terhadap minat pribadi kita. Jadi ingatlah dan kumpulkanlah semua data dan informasi mengenai minat yang kamu miliki. Entah kamu berminat sebagai seorang pelukis, kamu berminat sebagai seorang penyanyi, maupun sebagai seorang pebisnis. Saya tahu saat kamu mengumpulkan minat-minat ini, kamu pasti akan mendapatkan banyak sekali hal. Dan disinilah pentingnya untuk menspesifikasi minat tersebut sehingga kamu bisa menemukan satu buah minat yang benar-benar kamu inginkan. Karena jika kita memiliki terlalu banyak hal untuk diinginkan, kita cenderung untuk sulit mendapatkan salah satu dari hal-hal tersebut. Cara yang kedua untuk menemukan tujuan hidup adalah dengan mengingat-ingat pengalaman yang membuat kamu merasa puas dan memiliki makna. Kita pasti memiliki banyak sekali pengalaman dalam hidup, begitupun saya maupun kamu. Nah sekarang untuk bisa menemukan tujuan hidup kita, pikirkanlah dan ingat-ingatlah tentang pengalaman tersebut. Tentu saja pengalaman yang membuat kamu merasa puas dan memiliki makna. Misalnya mungkin di masa lalu kamu pernah menulis sebuah cerita pendek dan cerita pendek tersebut sangat diapresiasi oleh hampir semua orang yang membaca cerita tersebut yang kamu tulis. Mulai dari guru, keluarga kamu, teman-teman dekat kamu, maupun orang yang sebenarnya tidak terlalu dekat dengan kamu. Dan apresiasi-apresiasi yang diberikan kepada kamu tersebut bisa membuat kamu merasa bahwa kamu sangat suka menulis dan kamu merasa dihargai. Dalam proses membuat cerpen tersebut pun, kamu tidak pernah merasa terbebani. Kamu justru selalu merasa lupa waktu. Dan jika hal ini terjadi pada hidupmu, ini berarti menulis bisa menjadi salah satu langkah untuk menemukan tujuan hidup kamu. Cara yang ketiga adalah dengan melakukan hobi-hobi yang berbeda. Semakin banyak jenis hobi yang kamu geluti, semakin jelas kamu mengerti hobi yang seperti apa yang kamu sukai. Dan biasanya, tujuan hidup seseorang itu selalu dekat dengan hobi dan minat-minat dan kegemaran-kegemaran yang dia lakukan setiap harinya. Maka dari itu, cobalah berbagai macam hobi sampai kamu merasa ada sebuah hobi yang benar-benar kamu sangat gemari sampai kamu lupa waktu. Kemungkinan hobi tersebut adalah sebuah langkah menuju tujuan hidup kamu yang lebih besar.
Cara yang keempat yang bisa kamu terapkan untuk menemukan tujuan hidup kamu adalah dengan melakukan diskusi dengan orang terdekat kamu. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari diskusi, dan salah satunya adalah kita akan bisa mengenal diri kita lebih jauh dan juga akan memahami apa yang kita inginkan jika kita berdiskusi tentang hal tersebut dengan orang lain. Maka dari itu, berdiskusilah kamu dengan orang-orang terdekat kamu terkait berbagai macam hal terkait minat maupun bakat dari diri kamu. Sehingga kamu bisa paham seperti apa orang melihat kamu dan itu bisa menjadi masukan yang baik untuk menentukan tujuan hidup kamu ke depannya. Cara yang kelima untuk bisa menemukan tujuan hidup kamu adalah dengan menulis di jurnal pribadi. Menulis akan mampu membuat kamu berpikir lebih banyak. Dan jika kamu menulis tentang diri kamu, otomatis kamu akan dipaksa untuk berpikir tentang diri kamu lebih banyak pula. Berpikir lebih banyak tentang diri sendiri akan membuat kamu paham apa yang kamu sudah lalui selama ini dan bagaimana kamu memproses pengalaman-pengalaman tersebut untuk menentukan apa yang kamu inginkan di masa depan. Maka dari itu, menulis akan sangat membantu kamu untuk menjadi orang yang lebih paham terhadap diri kamu dan tujuan dari hidup kamu ke depannya. Tentu saja cara yang keenam adalah dengan berdoa untuk dimudahkan dalam menemukan tujuan hidup ini. Karena sebagaimanapun kita berusaha, kalau kita tidak barengi dengan doa dan ikhtiar yang seimbang, pastinya tujuan hidup tersebut tidak bisa kita temukan. Karena tujuan hidup bisa ditentukan hanya saat kita menjadi orang yang lebih sadar tentang apa yang kita inginkan dan diri kita sendiri saat ini. Maka berdoalah. Cara yang ketujuh adalah dengan melakukan tes-tes kepribadian. Tes kepribadian akan mengarahkan kita untuk menentukan penyempitan dari banyaknya pilihan-pilihan karir dan tujuan-tujuan dari diri kita. Itu karena tes kepribadian seringkali mengarahkan kita ke arah beberapa tujuan yang bisa kita pilih untuk hidup kita. Seperti misalnya saat kamu mencoba untuk melakukan tes MBTI, di mana di tes itu manusia dibagi menjadi 16 tipe kepribadian. Dan jika kamu melakukan tes tersebut, kamu akan diarahkan pada satu jenis kepribadian manusia yang tentu saja nanti dalam tipe kepribadian tersebut kamu akan tahu sebaiknya kamu bergelut dan berjuang di bidang apa dalam hidup kamu yang memang mencerminkan sifat dan kepribadian kamu secara seutuhnya. Cara yang kedelapan adalah dengan menjadi relawan untuk mencari makna. Menjadi seorang relawan akan membuat kamu terbuka pintu hatinya. Kamu akan menjadi lebih bersyukur terhadap apa yang sudah kamu miliki saat ini, dan kamu akan menjadi orang yang lebih sadar tentang apa yang sebenarnya penting dalam kehidupan ini. Kamu bisa mencoba untuk menjadi relawan untuk teman-teman kita di Palestina, ataupun untuk korban-korban bencana alam di seluruh Indonesia. Kamu juga bisa menjadi relawan untuk rumah sakit yang membutuhkan dan beberapa tempat lain yang memang membutuhkan relawan. Dan saya pastikan setelah kamu menjadi relawan, kamu akan memiliki pola pikir baru terhadap dunia dan diri kamu sendiri ke depannya. Cara untuk menemukan tujuan hidup yang kesembilan adalah dengan bergelut lebih banyak dalam dunia sosial. Sosial akan selalu membuat kita melihat orang banyak, dan sosial akan mengharuskan kita untuk menghadapi berbagai tipe manusia. Dan disinilah pentingnya untuk menjadi orang yang lebih bergelut banyak dalam dunia sosial. Karena semakin banyak tipe manusia yang kamu temui, kamu bisa menspesifikasi diri kamu menjadi orang yang lebih
paham yang mana yang harus dihindari dan yang mana yang harus diikuti. Dan semakin banyaknya informasi yang kamu ketahui tentang dunia dan masyarakat akan membuat kamu paham kamu harus melakukan apa nantinya. Entah itu untuk diri kamu sendiri maupun untuk orang lain di sekitar kamu. Karena kamu paham apa yang dibutuhkan oleh orang lain dan apa yang bisa kamu berikan dari diri kamu terhadap orang lain. Cara yang ke-10 adalah dengan mencari cerita pengalaman hidup inspiratif orang lain. Cara ini bisa kamu terapkan dengan menonton video-video motivasi maupun cerita hidup orang lain di sosial media maupun YouTube. Cara ini juga bisa kamu terapkan dengan membaca buku tentang perjalanan-perjalanan hidup orang yang sukses maupun berhasil dalam mencapai tujuan mereka. Saya yakin cerita-cerita tersebut akan membuat kamu menjadi semakin bersemangat untuk menggeluti apa yang kamu inginkan dan mencari tahu tentang diri kamu sendiri. Cara yang ke-11 adalah dengan mengikuti kursus untuk memperdalam minat. Kursus-kursus untuk diikuti bisa bersumber dari hobi-hobi yang kamu geluti setiap harinya, maupun dari hal-hal kecil yang suka kamu lakukan saat kamu sendirian. Dengan begitu, jika kamu bisa memperdalam ilmu kamu dengan kursus, kamu akan paham jika bidang tersebut cocok untuk kamu, dan kamu akan paham bagaimana kamu akan mengarahkan bidang tersebut untuk tujuan yang lebih besar di kehidupan kamu di masa depan. Tentu saja kamu bisa melompat bagian ini jika kamu masih belum memiliki dana yang cukup untuk mengikuti kursus-kursus bakat minat. Cara yang ke-12 adalah dengan memetakan hidup dengan membuat daftar-daftar. Kamu bisa memulai untuk memetakan kehidupan kamu dimulai dari saat kamu sekolah dulu. Kamu bisa melihat minat-minat apa yang kamu inginkan saat kamu masih kecil, kemudian hal-hal apa yang kamu biasa dan suka lakukan saat kamu masih kecil sampai kamu dewasa, entah itu menginjak bangku kuliah maupun bangku SMA. Semua kegemaran, entah itu dari bakat kita maupun dari kelebihan-kelebihan yang kita miliki waktu kita sekolah dulu, seringkali bisa menjadi sebuah patokan ke arah mana tujuan hidup kita bawa ke depannya. Cara yang ke-13 untuk menemukan tujuan hidup kamu adalah dengan menghadiri seminar-seminar inspiratif. Jika kamu masih duduk di bangku kuliah, hadirilah seminar-seminar yang membuat kamu menjadi orang yang lebih terbangun dan terinspirasi. Begitupun jika kamu sudah tidak berada di bangku sekolah lagi. Carilah tempat-tempat, komunitas-komunitas, dan seminar-seminar yang bisa membuat kamu terinspirasi untuk menemukan jati diri kamu atau siapa diri kamu sebenarnya. Karena itu adalah sebuah langkah di mana kamu bisa menentukan bagaimana kamu akan melangkah ke depannya. Tentu saja untuk mengetahui apa yang kita inginkan, kita harus memahami secara lebih real tentang siapa diri kita sebenarnya dan kenapa kita hidup di dunia ini. Maka dari itu, tingkatkanlah semangatmu dengan menghadiri seminar-seminar atau lingkungan-lingkungan yang memotivasi kamu dan mendorong kamu untuk berpikir lebih banyak tentang diri kamu sendiri. Cara yang ke-14 adalah dengan menekuni kegiatan yang berbau kreatif. Kegiatan-kegiatan yang berbau kreatif bisa seperti bernyanyi, menulis, melukis, bermain musik, maupun hal-hal kreatif lainnya. Menekuni kegiatan-kegiatan yang berbau kreatif membuat kita dilatih untuk berpikir lebih banyak dan peka terhadap apa yang sedang kita geluti. Ini berarti kita bisa melatih diri kita mulai dari
Kegiatan-kegiatan kreatif tersebut apakah cocok untuk kita jadikan sebuah tujuan hidup di masa depan? Melakukan kegiatan kreatif juga akan membuat kita mengasah kognitif kita, sehingga kita jadi berpikir lebih banyak tentang apa yang kita kerjakan, yang mana akan melatih diri kita untuk berpikir lebih banyak juga tentang diri kita sendiri. Cara yang ke-15 adalah berpetualang untuk memperluas pandangan tentang dunia. Berpetualang bukanlah membuang-buang waktu. Justru saat kita berpetualang dan melihat tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, pikiran kita akan terbuka jauh lebih luas tentang bagaimana dunia ini bekerja. Dan semakin paham kita tentang lingkungan yang baru dan berbeda dari lingkungan kita sebelumnya, kita akan mendapatkan stimulasi-stimulasi untuk berpikir lebih banyak tentang diri kita dan dunia di luar kita, yang mana bisa menentukan bagaimana kita mengarahkan hidup kita ke depannya. Maka dari itu, luangkanlah diri kamu dan sisihkanlah uang kamu untuk berjalan-jalan dan berkeliling ke tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya. Alangkah lebih bagusnya lagi jika tempat tersebut adalah tempat yang ramai dan mengharuskan kamu bersosial dengan orang-orang baru yang belum pernah kamu temui sebelumnya. Kemudian cara yang ke-16 adalah dengan mencari hal yang membuat kamu bersemangat. Hal yang saya maksudkan di sini tidak harus di masa lalu. Bisa juga semua yang kamu lakukan di masa sekarang ini. Kamu lihatlah hal-hal apa yang membuat kamu selalu bersemangat. Entah itu saat kamu membuat video untuk sosial media kamu, maupun saat kamu bermain musik sendirian di dalam kamar kamu. Jika kamu sudah tahu apa yang membuat kamu bersemangat dari hal-hal yang kamu lakukan setiap hari, kamu bisa membentuk tujuan ke depan terhadap semua kegiatan-kegiatan tersebut. Jika kamu sangat bersemangat untuk membuat sebuah video di sosial media kamu, buatlah dia menjadi sebuah penghasilan. Dan seriuslah dalam menentukan ke arah mana kamu akan membawa proses video editing ini atau pembuatan video ini ke depannya. Cara yang ke-17 adalah dengan mengingat mimpi masa kecil. Ketahuilah mimpi-mimpi yang kita miliki saat kita masih kecil dulu adalah mimpi yang suci. Seorang anak kecil yang tidak memikirkan terlalu banyak masalah dan hanya fokus pada kebebasan dalam bermimpi. Ingatlah mimpi-mimpi masa kecil kamu itu, karena biasanya mimpi itu selalu tersimpan rapi di hati kamu yang terdalam walaupun kamu sudah berumur. Dan sekarang, jika kamu sudah mengingat mimpi-mimpi masa kecil tersebut dan kamu merasa masih bersemangat saat mengingatnya dan ingin mencapai mimpi itu, maka itu bisa kamu jadikan mimpi di saat sekarang saat kamu menonton video ini ke depannya. Maka semangatlah, dan tidak ada mimpi yang mustahil untuk kita capai. Yang penting jangan lupa untuk berjuang dan berdoa. Cara yang ke-18 adalah dengan mengingat prestasi-prestasi yang sudah kita capai sebelumnya. Untuk di bagian ini, saya akan menjadikan diri saya pribadi sebagai contoh dari apa yang saya maksudkan dengan mengapresiasi pencapaian atau prestasi kita di masa lalu. Yaitu dulu saya waktu masih SD, saya seringkali dihargai dari tulisan-tulisan saya, dari bagaimana saya menulis dalam tugas-tugas sekolah dulu. Dan saat SMP pun, saya seringkali mendapatkan pujian dari hasil tulisan yang saya buat dulu. Dan ketahuilah,
Saya sudah sering kali menulis dalam blog. Saya membuat banyak sekali blog, namun saya sekarang ingin mencoba untuk membuat sebuah novel. Dan saya tahu semua proses panjang dari pencapaian-pencapaian sederhana yang sudah diapresiasi oleh diri saya sendiri maupun orang lain, membentuk sebuah tujuan yang jelas yang benar-benar kita inginkan maupun saya inginkan untuk saya capai ke depannya. Seperti menjadi seorang novelis. Dan ketahuilah, sekarang saya sudah menulis di berbagai platform. Saya hanya membuat YouTube untuk membagi apa yang saya pikirkan terhadap kamu yang menonton video di channel YouTube saya. Maka dari itu, ingatlah prestasi-prestasi yang sudah kamu capai di masa lalu. Dan cobalah untuk mengulik diri kamu sendiri dan mengapresiasi prestasi tersebut. Apakah kamu masih memiliki minat yang sama terhadap apa yang sudah kamu capai dan kamu inginkan di masa lalu. Cara yang ke-19 untuk menemukan tujuan hidup adalah dengan mempelajari diri sendiri. Kalau seperti yang disampaikan oleh Rumi, lagi-lagi saya mengutip dari Jalaluddin Rumi, beliau berkata, "Matilah kalian sebelum kalian mati." Dan itu adalah sebuah jalan pertama untuk bisa memahami tujuan kita menjadi seorang manusia dan cara kita untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Karena jika kita bisa menghilangkan sifat atau kata diri dalam diri kita, kita akan mampu untuk berpikir bagaimana kita seharusnya hidup dan untuk apa kita seharusnya hidup. Ini akan membuat kita paham bahwa kita hanya ada di dunia ini untuk beribadah. Dan bentuk ibadah itu tidak hanya dari hal-hal yang berbau religi. Kita bisa beribadah dari tulisan, kita bisa beribadah dari video YouTube, kita juga bisa beribadah dari hal-hal yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Tentu saja dengan terus mengerjakan hal-hal yang wajib dan disuruh oleh agama. Maka dari itu, pelajarilah diri sendiri, merenunglah tentang diri kamu, dan cobalah untuk menghilangkan kata-kata diri untuk bisa membuat kamu paham dan mengerti bahwa semua yang kamu perjuangkan adalah untuk membantu orang lain yang ada di sekeliling kamu. Sekian dulu dari program diri. Semoga bermanfaat. Wassalam.